Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1804353. Pada video kali ini, saya akan membahas soal pada buku Manajemen Information System karangan Laudon tahun 2020 pada halaman 107. Video ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada soal yang pertama, identify the management, organization, and technology factors affecting adoption of internal corporate social network. Di sini kita disuruh untuk mengidentifikasi faktor manajemen, faktor organisasi, dan faktor teknologi yang memiliki pengaruh atau dampak terhadap adopsi internal jaringan sosial perusahaan. Yang pertama, pada faktor manajemen. Seiring dengan perkembangnya zaman yang semakin lama semakin canggih, perusahaan itu dituntut untuk mengikuti perkembangan pada social network. Padahal, bisa kita lihat bahwa perkembangan social network ini dapat memberikan informasi yang lebih detail dan akurat, serta membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang bijak. Yang kedua, pemberian motivasi dari pihak internal terhadap perkembangan social network. Perusahaan dapat memberikan motivasi dalam berupa intensif, yang mana pemberian ini dapat menunjang karyawan serta memberikan dorongan dari karyawan agar karyawan itu tetap semangat dan memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan. Dan kedua, faktor organisasi. Di sini kita akan melihat bagaimana kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan menuju social network. Hal ini kita lihat dengan bagaimana pengaruhnya terhadap karyawan dan bagaimana hasil dari perkembangan ini. Yang kedua, kita dapat melihat pengaruh yang dirasakan perusahaan setelah menggunakan social network, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dan yang ketiga, perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengikuti perkembangan social network. Di sini, pelatihan ini perlu dilakukan agar karyawan itu mampu mengimbangi dengan perkembangan social network pada perusahaan. Dan faktor yang ketiga yaitu teknologi, di mana teknologi yang terjangkau akan membantu karyawan dalam menerapkan serta menjalankan tugas internal perusahaan secara efektif. Dan yang kedua, kita bisa lihat sifat dari social network ini sangat mudah diakses, relevan, dan up to date, sehingga memudahkan berhubungan antar karyawan dalam berdiskusi dan memperoleh informasi. Soal yang kedua, compare the experience implementing internal social network of the organization described in the case. Why were some successful? What role did management play in this process? Di sini kita disuruh membandingkan pengalaman perkembangan internal jaringan sosial perusahaan yang dijelaskan pada kasus ini. Kenapa ada beberapa yang berhasil? Dan apa peran dari manajemen pada proses ini? Kita lihat dulu yang pertama, alasan ada organisasi yang berhasil menerapkan social network. Alasan yang pertama itu kita lihat bahwa perusahaan memberikan motivasi kepada karyawan sehingga meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu berupa insentif. Yang kedua, perusahaan itu mampu mengikuti perubahan menuju social network, serta tidak ada terjadi kesenjangan antara karyawan dengan social network itu sendiri. Dan yang ketiga, terjadi umpan balik antara karyawan dengan manajer, sehingga manajer dapat mempertimbangkan pengambilan keputusan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan yang keempat, perusahaan memiliki sumber daya teknologi dan sumber daya manusia yang memadai sehingga mampu mengikuti perkembangan social network. Oleh karena itu, dengan ketersediaan sumber daya teknologi maupun sumber daya manusia ini, perusahaan dapat menghasilkan tujuan yang maksimal. Sedangkan alasan ada beberapa perusahaan yang tidak berhasil menerapkan social network ini, yang pertama, karena para karyawan itu tidak mengetahui atau memahami bahwa pentingnya jaringan sosial ini yang sangat membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan yang kedua, kurangnya pemberdayaan teknologi pada perusahaan dalam melakukan social network.
Soal yang ketiga, should all companies implement internal enterprise social network? Why or why not? Haruskah semua perusahaan mengimplementasikan internal jaringan sosial perusahaan? Kenapa dan kenapa tidak? Menurut saya, ya, semua perusahaan tuh harus mengimplementasikan social network. Alasannya, karena dengan mengadopsi social network, perusahaan itu dapat memperoleh informasi yang lebih detail, lebih akurat, sehingga pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang bijak untuk masa yang akan datang. Alasan lain, dengan menggunakan social network, perusahaan itu dapat menekan biaya, waktu, serta meningkatkan produktivitas. Menekan biaya contohnya seperti ini. Dalam mengirim proposal atau laporan, seseorang pasti membuat hardware dari dokumen. Mereka memprint out atau memprinter semua dokumen dan lalu memberikannya kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Sedangkan dengan social network tidak perlu kita melakukan perbanyak atau kita melakukan printer terhadap dokumen. Kita dapat langsung mengirim dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Sedangkan bagi karyawan, social network ini dapat memudahkan mereka dalam berkomunikasi antar operasional perusahaan maupun perusahaan lain. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.